video kali ini, aku akan menjelaskan materi framework lanjutan menggunakan React, mulai dari pengenalan hingga penerapan komponennya. React merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI yang dinamis dan interaktif. React dikembangkan oleh Facebook dan sekarang menjadi salah satu teknologi front-end paling populer. React menggunakan istilah komponen, di mana satu komponen dapat berisikan satu atau lebih HTML elemen, kode JavaScript, dan CSS. Komponen yang dibuat biasanya dalam format CSS atau JavaScript XML yang merupakan kombinasi kode JavaScript dan HTML. Tidak ada aturan harus seberapa kecil atau besar sebuah komponen, namun pastikan seriusable mungkin, seperti konsep function di mana pembuatannya sekali dan dapat digunakan berkali-kali. Sebelum melakukan coding React, perlu kita install terlebih dahulu aplikasi Node.js untuk menjalankan kodenya. Kunjungi link Node.js dan tekan download. Setelah terdownload, buka file dan run. Ikuti langkah-langkah yang disarankan. Next, accept, next, hingga akhirnya muncul button install. Setelah muncul command prompt ini, lanjutkan dengan membuka VS Code untuk melakukan pengecekan versi Node.js yang kita install. Buka terminal, ketikkan node minv, lalu akan muncul versionnya. Nah, ada beberapa extension yang akan diperlukan untuk format pemrograman React. Untuk membuat project baru, pertama buka VS Code, terminal, lalu command prompt, dan ikuti langkah-langkah berikut. mkdir untuk membuat folder baru, npm create menggunakan vite untuk setup project baru, diikuti dengan nama project. Kemudian, masuk ke project dan ketikkan npm install untuk mengunduh semua package. Ini hanya perlu dilakukan sekali setelah setup project. Setelah berhasil terinstall, ketikkan npm rundev untuk menjalankan project React yang sudah diinstal. Klik localhost yang diberikan. Apabila muncul seperti ini, maka pembuatan project baru telah berhasil. Nah, kita akan lanjut ke penerapan komponen pada React. Di sini aku udah punya projectku, yaitu Apotek. Kita jalankan dulu projectnya.
Setelah dapat localhost, lengkapi link dengan nama folder project apotik yang mau dijalankan tadi. Terus, bagaimana susunan komponen untuk menghasilkan halaman seperti ini akan aku jelaskan. Step awal yang harus dilakukan adalah membuat folder baru di dalam SRC project dan lengkapi folder tersebut dengan file-file yang dibutuhkan. Di folder apotek ini punya beberapa file. Pertama adalah artikel. File JSX ini dibuat dengan nama sesuai komponen biar tidak bingung, dan pastikan penulisan nama komponen adalah Chemcast, yaitu huruf pertama adalah huruf kapital. Ini merupakan komponen function pertama yang meliput beberapa function lainnya. Seperti function judul ini, jika pada function artikel dihapus, maka judul artikel akan hilang karena tidak ada pemanggilan functionnya. Kemudian, file penting yang harus ada adalah find main.jsx. Ini digunakan untuk merender komponen yang sudah kita buat dan menampilkannya pada halaman website. File ini berisi import React serta import dari seluruh komponen. Di sini kita lihat ada import untuk komponen artikel tadi. Di dalam create root ini, kita ketik pemanggilan untuk komponen artikel. Kalau dihapus, artikel akan hilang dari halaman website. Setelah itu, buat file HTML untuk pemanggilan file main.jsx. Ini adalah blok kode yang akan digunakan untuk memanggil file main.jsx tersebut. Sesuaikan dengan peletakan file dari folder-foldernya. Kembali ke file artikel, untuk komponen ada beberapa bagian yaitu parent dan child komponen. Ini merupakan parent komponen. Sementara judul ini adalah child komponen bersama dengan pembahasan, kesimpulan, dan gambar. Keempat komponen function ini termasuk child komponen yang dihubungkan ke parent komponen artikel. Selanjutnya, kita bahas komponen dengan props atau properties, yaitu objek yang berisi data yang dikirim dari parent komponen ke child komponen. Props bersifat read-only, artinya child komponen tidak boleh mengubah props yang diterimanya. Aku buat penerapannya di Q&A section ini. User code pada parent komponen ini adalah props tambahannya, dengan value, question, dan answer. Lalu, buat child komponennya dengan nama yang sama dengan props di parent tadi, yaitu user card. Komponen function dilengkapi dengan parameter props untuk mengambil value. Pada Q&A ini juga punya beberapa child komponen lainnya. Bagian yang aku blok ini merupakan child komponen dari Q&A. Komponen juga punya yang namanya nested komponen, di mana akan memanggil semua komponen-komponen yang ada dalam satu kesatuan. Parameter children ini yang menyimpan seluruh data komponen. Kalau dihapus, akan terjadi seperti ini. Semua isi-isi komponen yang kita buat tadi akan hilang, dan hanya muncul isi dari file container. Nah, pada main.jsx pun, kontainer ini mengapit komponen-komponen isi tadi, yaitu artikel, Q&A, dan produk. Oh iya, pada komponen produk, aku juga menerapkan from product item. Ini merupakan parent komponen.
Dan terdapat beberapa child komponennya. From product item untuk mengambil value, dan beberapa child komponen lainnya. Keempat ini merupakan child komponen produk. Untuk melakukan penerapan CSS, perlu dibuat file baru .css dan lengkapi CSS yang diinginkan. Jangan lupa untuk melakukan import di file main-nya agar CSS muncul di halaman website. Kita juga dapat menggunakan gambar seperti ini dengan cara membuat folder img di dalam folder public dan lakukan pemanggilan gambarnya. Pemanggilan dapat diketik public atau langsung saja ke img. Nah, itulah langkah-langkah dan komponen yang digunakan untuk membuat halaman seperti ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa!